Kisah Robin Rose bagaikan dongeng. Pemuda berusia 22 tahun ini baru menjalani musim keduanya sebagai kiper utama, namun sudah dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Premier League. Tempat di starting line-up Belanda pada Piala Dunia kini bukan lagi hal yang mustahil bagi pemain terbaru dari Hidden Gems. Ketika Rose menuju ruang ganti tim tamu di City Ground, markas Nottingham Forest, staf dan pemain Sunderland menghentikan obrolan mereka untuk bersorak dan bertepuk tangan dengan meriah kepada kiper baru mereka, yang dengan cepat menjadi bagian penting dari kesuksesan awal tim promosi Liga Primer ini. Dia baru saja menyelamatkan timnya dari kebobolan dengan cara yang luar biasa untuk membantu mengamankan kemenangan. Itu bukanlah yang pertama, dan juga bukan yang terakhir, dia menunjukkan performa gemilang musim ini. Setelah tiba di sepak bola Inggris, Rose dengan cepat menonjol karena kepercayaan diri, ketenangan, kemampuannya mengontrol bola, dan yang terpenting, penyelamatannya. Dalam pertandingan Sunderland melawan Manchester City yang berakhir imbang, walaupun di pertandingan terakhir gagal mencatatkan clean sheet saat melawan Brentford, tapi Rose sekali lagi membuktikan mengapa dia sudah menjadi favorit fans Black Cats, karena pertandingan berubah menjadi duel antara Rose dan Gianluigi Donnarumma, dua kiper terbaik di Inggris jika bukan di Eropa musim ini. Setelah pertandingan melawan City, mantan striker Watford, Troy Deeney, menyatakan Rose sebagai rekrutan terbaik musim ini selama analisisnya untuk BBC. Sementara Jamie Carragher memasukkan pemain Belanda itu dalam susunan pemain terbaik Liga Primer untuk paruh pertama musim ini. Saya sangat terkesan dengannya. Dia telah memulai karir Liga Primernya dengan cemerlang di Sunderland, yang memiliki salah satu pertahanan terbaik di Liga. Dia memainkan peran besar dalam hal itu, kata mantan bek Liverpool itu kepada Sky Sports. Bagaimanapun Anda mengatakannya, Rose memberikan kesan yang besar di Wearside. Dengan tinggi 1,93 meter, Rose pantas mengklaim memiliki persentase penyelamatan terbaik di Liga Primer musim ini, yaitu sebesar 79%. Sementara dia juga menangkap bola terbanyak, 30, melakukan 67 penyelamatan, rata-rata 3,5 per pertandingan, dan mencatatkan 7 clean sheet. Dia rata-rata telah mencegah kemungkinan terjadinya gol dengan total 3,71 gol, dan juga menyelamatkan satu-satunya penalti yang diarahkan kepadanya. Bila berpikir ini baru musim penuh kedua Rose sebagai kiper utama reguler, sungguh mencengangkan. Selama musim 2023-2025, Rose dianggap sebagai talenta di NEC Nijmegen, tetapi dia terpaksa menjadi kiper cadangan bagi kiper utama dan pemain internasional Belanda yang berpengalaman, Jasper Cillessen. Saya dapat menguji diri saya melawan Jasper setiap hari, kenangnya kepada Football International. Jasper tentu saja adalah contoh bagi saya. Jika karirnya seperti karir saya akan menerimanya. Jasper terkadang membuatnya terlihat mudah, sementara bagi kiper lain hal itu bisa sangat sulit. Jasper telah banyak membantu saya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya selalu bisa bertanya apapun kepadanya, dan dia sangat terbuka kepada saya. Saat saya berada di belakang Jasper, saya merasa semakin dekat dengan posisi starter. Ketika Cillessen pindah ke Las Palmas satu musim kemudian, Rose menunjukkan kemampuannya. Di musim debutnya, pemain 21 tahun itu membuat kesan yang besar, meski kiper yang kritis terhadap dirinya sendiri melihat hal-hal secara berbeda. Apakah saya puas dengan musim ini? Jawaban singkatnya, tidak. Saya mengalami terlalu banyak momen di mana saya tidak terlihat bagus. Itu seharusnya tidak terjadi pada saya. Paling banyak sekali dalam satu musim, tetapi tidak 3 kali. Jika ada tawaran bagus, saya bersedia mempertimbangkannya. Tapi saya tidak berasumsi itu akan terjadi musim panas ini, kata Rose pada Februari 2025 ketika ditanya Football International tentang prospek transfer. Tapi perkiraannya itu salah. Sunderland mendekati NEC, membuat manajer umum, Wilco van Schaik, tercengang. Itu transfer tercepat yang pernah saya lihat, ungkapnya di podcast The Grote Busturan Kamar. Itu benar-benar belum pernah terjadi. Pada suatu saat, Carlos Albers, direktur teknik NEC datang dengan selembar kertas. Dia berkata, "Lihat ini kawan, 9,5 juta euro dari Sunderland." Saya langsung menjawab, "Ambil, di mana saya harus menandatangani?" Albers ingin melanjutkan negosiasi, tetapi saya tidak tertarik. "Apakah Anda benar-benar gila?" Saya bertanya kepadanya. Namun negosiasi akhirnya terjadi. Dalam waktu 20 menit, 10,5 juta euro sudah ada di meja, ditambah 3 bonus sebesar 1 juta euro. Pada akhirnya negosiasi transfer tidak memakan waktu lebih dari 20 menit. Transfer tersebut tentu saja membuat Rose berhutang pada penampilannya di Piala Eropa U21 selama musim panas itu.
Di turnamen itulah, dia benar-benar menonjol dari rekan-rekan kipernya, tampil mengesankan melawan Portugal saat Belanda yang bermain dengan 10 pemain berjuang untuk tetap bertahan, dan dia kembali tampil luar biasa dalam kekalahan di semifinal melawan tim yang akhirnya menjadi juara. Apakah saya terlalu berlebihan jika saya menyebut Anda sebagai penerus Edin van der Sar? Tanya seorang reporter Ziggo Sport kepada Roos selama kompetisi. Ya, saya pikir itu terlalu antusias, tetapi tidak mengherankan bila akhirnya dia menarik perhatian pemandu bantau Sunderland selama musim panas. Ironisnya, Rolf sebetulnya diperkirakan tidak menjadi pilihan utama untuk turnamen tersebut. Tetapi karena cedera yang dialami Rom Jayden Owusu-Oduro, dia akhirnya bermain di setiap pertandingan dalam sebuah takdir yang bisa menentukan karirnya. Bagi Sunderland, transfer ini terbukti sebagai langkah emas. Rose berjuang keras untuk masuk ke dalam starting line-up selama pramusim, dan manajer Regis Libris tidak berniat untuk mencoretnya dari starting 11 saat Black Cats berusaha lolos ke kompetisi Eropa. Namun, penghargaan tertinggi bagi Rolf adalah pada akhir Agustus ketika manajer timnas Belanda Ronald Koeman memanggilnya untuk kualifikasi Piala Dunia Oranje melawan Polandia dan Lituania. Rose masih belum melakukan debutnya untuk tim nasional, tetapi tempat di starting line-up di Piala Dunia musim panas mendatang bukanlah hal yang mustahil, meski dia sendiri memiliki pandangan yang berbeda. Bart Verbruggen bermain sangat baik, jadi tidak ada alasan untuk mengubah apapun. Selain itu, Mark Flekken juga kiper yang sangat bagus. Saya hanya perlu terus maju dan siap ketika kesempatan itu datang, kata Rose kepada Football Zone pada November lalu. 4 tahun lalu, sebagai kiper pilihan ketiga NEC, Rose melihat Piala Dunia di Qatar dari kenyamanan sofa teman-temannya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk tidak hanya berangkat ke Amerika Utara sebagai bagian dari skuad, tetapi berpotensi juga memainkan perannya. Saat itu tidak ada yang pernah mendengar tentang saya. Sekarang saya di sini. Begitulah cepatnya sepak bola dapat berubah. Berada di sana saja sudah luar biasa di usia saya. Tentu saja Anda bermimpi untuk bermain, tetapi itu tidak harus terjadi sekarang. Selangkah demi selangkah. 4 tahun lalu, Robin Rose belum menjadi bagian dari perbincangan besar sepak bola Eropa. Hari ini dia telah membuktikan bahwa konsistensi, kesiapan, dan kerja keras dapat mengubah jalur karir secara drastis dalam waktu yang sangat singkat. Perjalanan Rose menegaskan bahwa dalam sepak bola modern, talenta tidak selalu muncul dengan gempa-gempita. Sebagian berkembang dalam kesabaran, menunggu momen yang tepat, lalu memanfaatkannya sepenuhnya ketika kesempatan datang. Dengan usia yang masih sangat muda dan perkembangan yang terus berlanjut, Robin Rose kini bukan lagi sekedar kejutan musim ini, melainkan prospek serius bagi klub dan timnas Belanda. Apa yang akan terjadi selanjutnya masih harus ditunggu, tetapi satu hal jelas, namanya layak untuk terus diperhatikan. Jika kamu menikmati kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan cerita sepak bola terbaik lainnya. Like jika kamu menyukai video ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.